Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki fasal fardu wudu. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Dan bermula segala fardu wudu' itu ada 6 perkara. Jadi yang menjadi fardu wudu' di sini ada 6 perkara. Jadi untuk sah wudu' kita wajib melakukan 6 perkara ini. Kalau salah satu kita tidak mengerjakan, salah satu kita meninggalkan satu saja, maka wudhu kita tidak sah. Yang mana saja yang menjadi 6 perkara tersebut? Yang pertama, an-niyatu inda ghaslil wajhi. Berniat ketika membasuh wajah. Niatnya pun bervariasi, bisa dipilih salah satu. Bisa berniat rafa' hadas, atau berniat fardu wudu, atau berniat wudu saja pun boleh, atau niat bersuci daripada hadas. Jadi bisa pilih salah satu. Kemudian yang kedua, wa ghaslul wajhi, dan membasuh wajah. Itu juga wajib. Kalau tadi niat ketika membasuh wajah, niat wajib, membasuh wajah pun wajib. Wa ghaslul yadaini, dan membasuh 2 tangan, ilal mirfaqaini, hingga 2 siku, melebihi batas siku itu wajib. Kemudian wa mashul ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Maksud di sini kepala ini yaitu rambut ya, mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. Jadi kalau sunnahnya kita mengusap seluruh rambut kita. Tapi kalau yang wajibnya minimal sebagian rambut kita yang ada di kepala. Kemudian wa ghaslu rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh 2 kaki hingga mata kaki, hingga 2 mata kaki. Yang keenam, yang terakhir, wa tartibu, dan tertib ala ma zakarnahu, di atas barang yang telah kami sebut, hu akannya barang. Dari pertama niat hingga membasuh kaki itu wajib ditertibkan sesuai urutan. Itu fardunya. Kalau kita membalikkan salah satu, duluan membasuh kaki atau duluan membasuh tangan daripada muka, itu maka nggak sah wudhunya seseorang. Kemudian wa sunanuhu, dan bermula sunat-sunatnya wudhu. Kalau tadi fardu wudhu, sementara ini itu sunnah wudhu. Ketika kita tidak mengerjakannya 1 atau 2 sunnah wudhu, itu wudhu kita tetap sah. Kalau fardu tadi, salah satu kita tidak mengerjakannya, wudhu kita tidak akan sah. Tetapi kalau sunnah ini, ketika kita tidak mengerjakannya, wudhu kita tetap sah, namun kita tidak mendapatkan pahala. Dia ada 10 ya, wa sunanuhu, dan bermula segala sunnahnya wudhu asyaratun, itu 10 segala perkara. Mana saja? Yang pertama, at-tasmiyatu. Tasmiyatu ini membaca bismillah. Wa ghaslul kaffaini, dan membasuh 2 tangan, qabla idkhalihima ina'a, sebelum memasukinya kedua tangan akan bejana. Jadi membasuh tangan hingga pergelangan tangan itu sunnah. Ini dilakukan sebelum kita membasuh muka, dan membasuh tangan ini dilakukan sebelum kita memasukinya ke dalam bejana. Kalau zaman dulu kan banyak orang berwudu itu dengan cara mencelupkan tangannya ke tempat air wudunya. Tapi kalau sekarang udah modern, banyak yang memakai keran atau pakai timba, cuman airnya dituang gitu. Kemudian wal madmadatu, dan bermula, dan madmadah. Ini pembagian yang selanjutnya, yaitu madmadah, berkumur-kumur, itu juga menjadi sunnah wudu. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap sekalian kepala. Maksud kepala ini rambut. Jadi mengusap sekalian rambut hukumnya sunnah. Wajibnya sebagian, yang penting sebagian udah keusap, itu udah bisa, udah sah wudunya.
Kalau sekalian kepala, maksudnya sekalian rambut, itu hukumnya sunnah. Wa mashul udnaini wahirihima wa batinihima, dan mengusap dua telinga, yang zahir keduanya dua telinga, wa batinihima, dan yang batin keduanya dua telinga. Membasuh telinga baik yang zahir dan yang batin. Kalau yang zahir ini bagian luar, bagian belakang, sedangkan wabatihima ini bagian depan. Dua-duanya sunnah untuk kita usap. Bima'i jadidin, dengan air yang baru. Jangan air bekasan kita basuh anggota lain, harus air yang lain yang mutlak. Wa takhlilul lihyatil kattati, dan menyela-nyela atau menyelet-nyelet jenggot yang tebal, menyelet sampai ke dalam. Karena kalau jenggot yang tipis itu wajib kita basuh sampai ke akar-akarnya. Adapun jenggot yang tebal itu kita tidak diwajibkan untuk membasuh sampai ke akar-akarnya. Cukup kita meratakan air di atasnya, dan sunnah juga untuk menyela-nyela hingga bagian dalamnya. Dalam artian tidak wajib ya, cuman sunnah aja. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini warijalaini, dan menyela-nyela asabi' kaki dan asabi' dua tangan ya. Jadi tangan kita ketika kita membasuh sunnah untuk kita nyela-nyela juga, kaki pun ketika kita membasuh sunnah untuk kita nyela-nyela juga. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota yang kanan 'alal yusra, di atas anggota yang kiri. Kan tangan kita ada dua, jadi tangan kanan dulu sunnahnya, baru tangan kiri. Nah, kaki pun kayak gitu, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Wa taharatu talatan, dan menyucikan sebanyak 3 kali. Jadi kayak kita membasuh tangan itu 3 kali, 1, 2, 3. Membasuh wajah 1, 2, 3. Wal muwalatu, dan beriringan. Dari semua fardu wudu dan sunnah wudu, sunnah kita lakukan secara beriringan, bersambung dan berkelanjutan. Jadi gerakan-gerakan wudu ini kita lakukan secara bersambung dan berkelanjutan. Misalkan setelah kita membasuh muka, langsung kita membasuh tangan hingga 2 siku. Sunnahnya kayak gitu. Cuman kalaupun kita tidak mengerjakannya, itu tidak membatalkan wudhu kita. Wudhu kita tetap sah. Misalkan nih, kita membasuh muka. Setelah membasuh muka, kita duduk-duduk, kita pergi kemana, kita santai-santai lah, pokoknya dalam waktu yang lama. Kemudian lanjut kita membasuh tangan. Apakah itu wudhu kita tetap sah? Ya tetap sah. Cuman kita tidak melakukan mualat, tidak bersambung, dan tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Kalau wudhunya tetap sah.